pameran ini sebenarnya diikuti oleh beberapa seniman yang sudah seleksi dari beberapa kota. Intinya seleksi ini saya pilih untuk bisa mewakili representasi dari konsep yang akan dihadirkan di pameran ini. Itu pameran benih, artinya pameran pohon semi dengan tema pohon kecil. Ini tema saya pilih untuk bisa nantinya dikembangkan secara representatif. Pada dasarnya tema ini mencoba mengangkat tema-tema urban, bonsai urban ya dengan persoalan-persoalan yang berada di budaya sekarang. Artinya bonsai ini tidak dihadirkan sebagaimana secara konvensional pohon berada di pot saja, namun khususnya pada karya saya secara konsep menghadirkan konsep instalasi dan patung yang diharapkan bisa menghadirkan makna yang lebih esensial lagi. Jadi khususnya pada karya saya ini coba mengangkat tema-tema ekologi yang dimana ya pada budaya urban ini tentu sangat menarik ya hubungannya dengan lingkungan. Ada juga yang karya saya mengangkat tentang mitologi, artinya intinya di sini bagaimana kehadiran bonsai ini tidak dihadirkan atau diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai tanaman hias saja. Pada karya ini saya tidak menggali ilmu tanaman saja, botani saja, tapi saya menggabungkan seni rupa. Jadi ini yang seni bonsai ini sangat berbeda dengan seni rupa yang lain. Artinya ini seni yang tumbuh. Di sini saya tertarik untuk menggabungkan dua konsep itu. Jadi tidak hanya botanikal saja, tapi menggabungkan dengan seni rupa ya. Tentu prinsip-prinsip atau konsep-konsepnya dihadirkan dengan yang berbeda ya, secara simbolik.
pada pohon ini yang saya berjudul Perut Bumi. Artinya seperti yang kita tahu bahwa saya menggambarkan bahwa akar, betapa pentingnya pohon, termasuk akar ini menjadi sebuah jaringan tumbuhan yang sangat penting bagi bumi ini ya. Jadi ini ada sebuah penggambaran betapa survive-nya pohon ini untuk bisa menembus bumi ini, terus dengan menggambarkan sebuah bumi yang kosong. Jadi saya bayangkan bagaimana kerusakan alam ini yang di sini terlihat ada seperti semacam bongkahan beton ya. Itu juga menimbulkan ingin memberikan bagaimana industrial ya pada budaya urban ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada juga yang berjudul mau makan tak ada rumput. Di situ saya menggambarkan bagaimana ekosistem alam ini yang semakin sini semakin sempit, yaitu juga seperti kita manusia secara metafor kita lahan untuk bercocok tanam sedikit sulit ya. Nah, di sana ada penggambaran sebuah pohon dan hewan, artinya begitu erat hubungannya untuk menjaga ekosistem itu, dan juga ada sendok yang nancap itu yang mewakili dari sifat manusia juga yang memerlukan atau membutuhkan tumbuhan itu, kurang lebih seperti itu. Ini ada juga ya ini ya tentu ada konsep juga yang ingin saya sampaikan di ini lagi. Ya ini saya tanam dengan tali-tali ya, benang. Jadi sebenarnya ada sedikit kritik untuk diri saya sendiri ya, dimana waktu saya bikin pohon ini saya cenderung ya zaman belajar gitu membuat bonsai itu selalu dengan proporsi yang terukur sekali gitu kan, dengan yang bentuk formal yang itu sempat menjadi sebuah jeratan buat saya, dimana saya malah tidak bebas atau tidak bisa berimajinasi gitu, karena ada sebuah pemikiran atau prinsip-prinsip bahwa membuat bonsai pada waktu itu saya mempelajari ada pakem-pakem, ada teori-teori yang harus begini untuk ya tentu untuk kontes ya. Nah, tapi karena di sini saya membuat bonsai konsepnya bukan untuk kontes, pure art gitu, memang untuk seni. Jadi ada sesuatu yang diungkapkan lebih dari itu. Jadi saya sudah melampaui persoalan pohon itu sendiri. Jadi saya ingin pohon bonsai ini punya cerita. Nah, di sini saya secara pribadi merasa terlilit, merasa terjerat oleh aturan-aturan itu gitu. Jadi di sini saya mencoba seperti terbang, tapi memang ada jeratan-jeratan yang memang menjadi sebuah ikatan yang tidak bebas untuk berimajinasi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada sendoknya. Nggak umum ya, jadi ya. Umum ini. Ya. Jadi saya mencoba kecilnya juga. Di sini ada sendok, ada anak rusa dan pohon. Kesulitan di sini adalah kita harus tahu betul bagaimana fisiologi pohon itu. Tiap-tiap pohon karena punya karakter yang berbeda, dan kita harus juga memprogram sebelumnya jauh-jauh hari. Jadi pada karya ini saya hampir 5 tahun lebih untuk riset, mempelajari bagaimana fisiologi tumbuhan itu hidup, juga membentuk, artinya kita mendalami morfologi pohon itu sendiri untuk yang nantinya kira-kira bisa relevan kita gunakan untuk konsep yang kira-kira sesuai ya dengan material elemen yang lain, karena di sini membangun bentuk-bentuk atau unsur-unsur lain yang secara utuh ya, jadi tidak berdiri sendiri, harus membangun narasi ya. Itu seperti ya, saya rasa yang sangat penting harus kita kuasai adalah botanikalnya.
ya, cara menanam, menghidupkan pohon itu sendiri, dan nanti pada akhirnya ketika diinstal dengan konsep-konsep lain itu harus pohon ini harus bisa bertahan hidup. Seperti ini sudah tahunan, sudah bisa kita pohon ini survive, sudah beradaptasi dengan konsep-konsep yang saya tuangkan. Install seperti ini tentu membutuhkan media khusus yang kebetulan saya riset dan saya bikin sendiri, saya olah sendiri khusus untuk pohon yang memang kedepannya sudah saya rancang supaya itu bisa bertahan hidup dengan baik, baik nutrisinya juga ya kebutuhan pohon itu sendiri terpenuhi. Ya, pameran ini tentu saya punya tujuan di mana karya ini saya ingin menghadirkan di ruang publik, yang artinya bukan pada ruang yang secara konvensional sebagai ruang pamer ya, karena di sini banyak masuk berbagai latar budaya, di situ juga latar disiplin ilmu macam-macam. Di sini saya rasa sangat penting mengenalkan seni bonsai yang sebenarnya tidak hanya menghadirkan sebuah keindahan saja ya, tapi ada sebuah konsep-konsep budaya. Nah, itu yang menjadi menarik ingin saya hadirkan di ruang publik ya. Ya, untuk sejauh ini saya mengamati audiens, jadi mereka memang sangat terkagum-kagum di mana pohon ini bisa hidup dengan media yang sangat minim sekali, juga diinstal dengan sesuatu yang bisa dibilang tidak wajar, tidak logis, tapi hidup. Jadi artinya mereka pun akhirnya bertanya, belajar kenapa ini bisa hidup, seperti seolah-olah ini melanggar kodrat alam gitu. Tapi setelah dijelaskan bahwa ternyata sebelumnya kita harus benar-benar memahami, bisa berkompromi dengan pohon itu sendiri, maka kita akan tahu sistem semesta itu bekerja. Ya, ini salah satu karya Mas Bensi yang dipamerkan di The Mint ya. Ini satu dengan tema pohon kecil. Ini pengalaman apa nih Mas Bensi setelah mengikuti pameran ini, kesannya apa Mas? Buat menambah itu aja, aku bisa mendapatkan pengalaman, pembelajaran dari pameran ini. Ini bisa masuk sini juga karena sudah diseleksi sih, dan akhirnya bisa masuk. Ya, sebelumnya ya belum seperti ini ya, ini masih ya yang kayak rata-rata biasanya itulah pot biasa itu kan. Dan sekarang ini jadi seperti ini karena hasil makeover dari WKA. Bangga lah meskipun baru pertama ini. Mas dengan Mas apa Mas? Mas Hadi. Mas Hadi.
Ini karya Mas Hadi. Ya. Pohon jenis apa ini, Mas? Ini jenis ficus tapi iprik kampung. Ini prosesnya dulu awalnya saya tantukin aja. Nah, kelihatan begini, saya potong gitu. Setelah saya potong-potong, saya melihat di YouTube kok ada WK yang ingin mengadakan apa-apa pameran. Nah, saya menyodorkan bahan saya berapa jumlahnya, kalau tidak salah saya menyodorkan 10 bahan, tapi yang disodor cuma 2 iprik sama 1 sancang. Dan ini yang benar. Jadi melalui seleksi ya, Mas ya? Ya, seleksi yang sangat ketat. Selain ini mana yang dipamerkan di sini, Mas? Ya, selain ini ada lagi satu tapi unik. Uniknya itu apa? Saya kalau di kampung nggak cari-cari di kebun apa di apa, itu ada sebuah apa ya, seafood. Kalau di kampung itu namanya itu bekicot itu loh, bekicot darat. Nah, tapi udah mengering, tidak ada apanya itu penghuninya. Terus saya ambil, saya bikin pohon kecil kayak gini. Unik ya, Mas ya? Iya. Ini judulnya Keong dan Selembar Daun. Oh, jadi ini seperti berselimut daun ya, dengan alam ya, di apa ya, kedekatan makhluk hewan ini dengan tumbuhan ya, saling berkaitan. Nah, ini ceritanya gimana sih, Mas, kok bisa dapat ide seperti ini, Mas? Ini kok bisa sampai ke idean begini, gimana, Mas? Ya, ini ceritanya kan saya lagi jalan-jalan di kebun, kok lihat ada apa itu, ada seafood yang udah tidak ada penghuninya. Lalu saya ambil, saya lihat-lihat, ini kalau buat pot ini bagus ini. Potnya bagus, kayak seafood itu yang mau keluar gitu. Dia mau makan ini gitu. Bapak dari yang punya pohon ini, Pak ya? Oh, iya. Mau dengan Pak siapa, Pak? Pak Mas Rokan. Jenis pohon apa ini, Pak? Ini jenisnya pohon sancang. Ini jenis pohon sancang ya, Pak ya? Ini kok unik sekali, menggunakan cangkir ini. Idenya awalnya gimana, Pak? Ini ya, untuk awal-awalnya saya ini mendapatkan sebuah cangkir dari door press itu loh, untuk HUT kemerdekaan RI. Ya, untuk ini buat cangkir ini saya bikin untuk tempat pohon sancang ini, karena ya itu kayaknya kok pas gitu. Ini sudah berapa lama pohonnya, Pak? Ini kayaknya sudah ada 3 tahun kurang lebih. Pengalaman Bapak, kesan Bapak setelah ikut pameran ini, Pak? Ya, alhamdulillah senang ya. Kan saya sudah mengajukan ke Mika ya, bahwa itu ada 15 pohon, Pak. Katanya kan diseleksi. Alhamdulillah ini untuk 2 cangkir ini masuk. Ya, apa Pak harapannya Pak Mas untuk pameran ini, Pak? Ya, harapan saya untuk yang pertama-tama ya untuk belajar lah. Ya, untuk harapan kedepannya, untuk kalau besok ada lagi untuk pameran-pameran mau ke luar kota, luar Jawa gitu, insya Allah bisa semangat untuk mengikuti. Ya Pak Mas, terima kasih
atas review pohonnya. Sukses selalu untuk karya-karyanya.